Hai guys, kali ini aku lagi ada di kota Jakarta dan aku bakal review salah satu hotel yang pernah dipakai nginep sama salah satu raja di dunia loh. Nah, hotel bintang 5 kali ini tuh pernah dipakai nginep sama salah satu raja, yaitu Raja Salman dari Arab di tahun 2017 guys. Nah, kali ini aku bakal mereview hotel ini secara jujur. Jadi buat teman-teman yang lagi cari hotel di Jakarta, ini cocok banget, kalian wajib nonton sampai habis ya guys. Pertama-tama waktu kita ada di lobi, kita disajikan sama lukisan yang super keren karya Hendra Gunawan yang judulnya Menyusui. For your information, lukisan Hendra Gunawan yang super keren ini juga tersedia di setiap kamar di hotel ini. By the way, sekarang kita review bagian lobi hotel dulu. Nah, untuk lobinya sendiri ini lumayan luas dan bentuknya dia memanjang. Kebetulan di depan aku ini ada concierge guys. Jadi biasanya kalau kita nitipin barang, ada pesan makanan online, itu dititipinnya di situ. Nah, yang aku shoot sekarang ini adalah kayak waiting list room. Jadi kalau misalkan kita lagi nunggu untuk mengurus check-in, kita bisa duduk di sini. Lalu nanti dari pihak resepsionisnya akan menghampiri kita di ruangan itu tadi, sambil nanti terakhir mereka bakal menawarkan minuman untuk welcome drinknya, mau pesen apa kayak gitu. Karena kita bisa lihat ruangan resepsionisnya juga nggak terlalu besar, jadi makanya mereka menyediakan waiting list room. Setelah dari lobby, kita sekarang menuju ke kamar. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu rahasia aku ke kalian gimana caranya tetap cuan walaupun kita lagi liburan. Kalian wajib banget download Shopback. Setelah itu kalian bisa pakai aplikasi tiket.com, Shopee dan lainnya melalui aplikasi Shopback. Contohnya kayak aku udah kekumpul 677.000 loh guys hanya dari aplikasi Shopback ini. Cus buruan kalian pakai juga ya. Oke, sekarang waktunya kita belusukan ke setiap sudut di kamar ini. Pertama-tama aku mau jelasin, untuk tipe kamar yang aku tempatin ini adalah tipe Premier King dengan pemandangan city view atau yang biasa disebut sebagai raffles room guys. Nah, tipe kamar ini sudah dilengkapi dengan living room, lalu juga sudah ada kamar mandi yang dilengkapi dengan bathtub dan juga ada wardrobe-nya. Nah, untuk living roomnya sendiri di sini tuh waktu aku datang sudah disediain buah-buahan dan juga coklat. Dan di bagian pojoknya dia ada meja kerja. Jadi buat teman-teman yang lagi jalan-jalan sambil kerja bisa banget ya guys. Nah, untuk TV-nya mereka juga sudah Smart TV, jadi kalian bisa juga nonton YouTube. Nah, ini aku lagi menikmati welcome drink yang sudah mereka antar ke kamar ya guys. Nah, sekarang waktunya kita ngintip bagian kamar mandi yang super wah banget ya. Terasa banget fancy-nya. By the way, ini behind the scene dibalik kenapa pintunya bisa buka sendiri. Nah, ini ya yang ditunggu-tunggu. Di kamar mandi kita tuh juga bisa menemukan lukisan si Hendra Gunawan yang judulnya Digigit Kepiting. Kamar mandi ini tuh terasa banget mewahnya, apalagi waktu kita masuk kita bisa melihat lukisan Hendra Gunawan. Lalu wastafelnya di sini disediain 2 wastafel guys, dengan kacanya yang bener-bener tinggi banget. Dan di sini itu mereka sudah menyediakan hand wash dan juga lotion serta handuk tangan. Nah, kebetulan kalau di Raffles ini mereka nggak hanya menyediakan suasana yang fancy, mereka juga benar-benar memperhatikan amenities yang packagingnya aja sekeren ini loh. Gak hanya amenitiesnya yang cakep, aku bakal spill habis ini ada toilet yang udah otomatis ya, udah modern banget. Sebelum kita ke bagian toilet, di sini ada shower yang dia tuh ada 2 macam shower. Ada shower yang di atas yang udah ditanam dan juga shower handle yang bisa kita pegang. Nah, untuk kamar mandinya sendiri di sini itu udah dilengkapi sama 2 macam shower dan juga di sini ada tempat duduk kayak ala-ala dudukan gitu untuk anak kecil maupun lansia yang mau mandi. Dan juga mereka sudah menyediakan ada shower gel, conditioner dan juga shampoo. Nah, sekarang kita masuk bagian toiletnya. Ini udah modern banget. Kenapa aku bilang gitu? Karena mereka itu udah punya tombol-tombol khusus kalau kalian misalkan mau cebok maupun ngeringin pantat ya. Dan juga di sini udah ada tisu, telepon, dan itu di bagian WC-nya dia itu bagian pinggirannya yang bulat itu dia itu anget gitu loh guys. Jadi hangat banget, ibarat kalian mau pupita aja itu dibikin senyaman itu gitu loh. Jadi Raffles ini worth the pay ya. Literally kalian gak akan nyesel kalau nginep di sini.
Nah, setelah kita dari toilet, di sini kita bisa lihat mereka nyediain 2 kimono handuk mandi untuk kita pakai dengan 2 motif kain yang berbeda. Setelah dari kamar mandi, kita bisa melihat mini wardrobe buat kita siap-siap maupun kita naruh koper dan lain-lain. Nah, di sebelah kanan kita ini adalah tempat dimana kita bisa naruh koper maupun di bagian bawahnya kita bisa naruh sandal dan sepatu. Hanya saja kemarin waktu aku cek, 2 sandal ini ada salah satu dari mereka yang udah alasnya itu udah kotor. Aku nggak tahu kenapa, mungkin kurang double check atau gimana. Lalu di meja rias ini ada tempat untuk kita naruh aksesoris maupun ini di lacinya sebelah kiri udah ada hair dryer. Jadi kalian nggak perlu bawa hair dryer dari rumah berat-berat. Setelah itu kita mau ngecek di dalam lemari di sebelah kiri kita tadi. Di dalamnya ini lumayan lengkap ya guys, mulai dari hanger, terus ada laundry bag, dan juga mereka punya kertas checklist dimana kita kalau misalkan memang mau nge-laundry. Lalu ada setrikaan dan juga perlengkapan untuk sepatu maupun meja untuk kita nyetrika. Jadi bener-bener di dalam lemari ini udah lengkap. Nah, selanjutnya di sini juga ada brankas maupun paper bag yang Hotel Raffles sediakan buat kita. Nah, ini adalah welcome drink yang aku tadi sempat minum. Dia memberikan pilihan beberapa minuman. Aku di sini pilih ice cappuccino sama juga chamomile tea. Nah, untuk chamomile tea-nya di sini aku pilih yang hot ya, guys. Lalu untuk mini pantry di kamar, di sini kita disediain mesin otomatis untuk refill air minum. Kalau misalkan kurang, kalian bisa telepon ke resepsionis untuk butler ngambilin air lagi. Nah, ini aku spill yang free dulu ya guys, biar kita nggak keliru. By the way, ini yang di dalam kotak ada 3 pieces kopi dan juga 4 pieces kemasan teh dan gulanya. Lalu ini bisa kalian pakai secara cuma-cuma karena ini memang free dari hotel. Tapi untuk yang di dalam almari ini ada beberapa kemasan itu dikenakan berbayar ya guys. Nah, ini juga di dalam kulkas kan ada banyak banget minuman ya. Nah, itu dikenakan berbayar. Misalkan kalian ada yang bingung, mending kalian telepon ke resepsionis melalui telepon di kamar. Apakah ini berbayar atau enggak, daripada kita salah gitu kan ya. Nah, ini juga banyak banget ya, kayak jenis-jenis entah ini teh atau juga snack, itu semua berbayar gitu. So, ini adalah review keseluruhan kamar. Dan ini aku review secara real, honest review ya. Jadi bener-bener video ini bisa kalian jadiin patokan kalau misalkan kalian lagi mempertimbangkan apakah worth it atau tidak untuk menginap di Hotel Raffles. Kalau aku sih pasti yes gitu. Nah, kemarin waktu aku stay, aku juga dapat surat dari Hotel Raffles. Jadi nggak hanya buah-buahan maupun coklat, mereka juga kasih surat ini sebagai tanda terima kasih karena kita udah memilih hotel mereka untuk stay selama di Jakarta. Thank you ya Raffles. By the way, suratnya itu juga cantik ya. Tuh, ada logonya dan juga kertasnya unik sih guys. Nah, kemarin juga dapat surprise dari Hotel Raffles. Mereka kasih ucapan terima kasih dan juga mereka kasih kertas yang tulisannya congratulations for your achievement. Jadi bener-bener lucu banget ya. Dan ini cake-nya cantik, aku dikasih sama mereka. Thank you banget Raffles, ini such a beautiful memory. Nah, aku juga mau kasih tahu loh guys, kalau ternyata Hotel Raffles ini juga terhubung sama Mall Lotte Shopping Avenue. Jadi kalian juga bisa jalan-jalan di mall ini selagi kalian nginep di Hotel Raffles Jakarta. Gak puas jalan-jalan, aku lihat-lihat dulu fasilitas apa aja yang mereka punya di hotel ini. Dan ternyata mereka punya bar yang namanya The Breeders Bar. Nah, jadi buat teman-teman yang suka nge-chill kalau malam-malam minum wine atau something else like cocktails, kalian bisa banget bersantai di The Breeders Bar yang ada di satu lantai sama lobby. Nah, di sini mereka punya banyak banget jenis minuman yang mulai dari A sampai Z karena ini kan sekelas Raffles ya, nggak kaleng-kaleng. Dengan servis yang oke banget. Ambience-nya juga dapet karena selama aku di The Breeders Bar, aku foto-foto, aku video, tempatnya bener-bener nice banget. Hawa-hawa aura Konglo-nya tuh dapet banget gitu loh guys. Oke, sekarang next, aku penasaran banget ya kayak sama spa-nya itu gitu. Jadi kemarin aku memutuskan untuk ngecek ruangan spa-nya. By the way, di sini tuh ruangannya agak sepi ya, karena kemarin kebetulan waktu aku ngevideo ngonten di sana lagi nggak ada orang sama sekali, kecuali yang jaga ya guys.
Nah, di sana juga disediakan infused water maupun air dispenser buat kalian yang mau minum. Jadi udah disediain dari hotel. Nah, di sini disediakan ruangan sauna maupun ruangan steam ya guys. Dan yang di tengah adalah ruangan, dia tuh ada es batunya. Jadi kalau misalkan badan kalian panas setelah sauna, kalian bisa dinginin gitu. Nah, sekarang kita ke tempat selanjutnya. Di sini tuh dia ada locker ya. Lockernya juga lumayan cukup banyak. Buat teman-teman yang lagi spa, bisa banget titipin barang kalian di dalam locker ini. Nah, jadi di sebelah locker itu ada tempat touch up makeup. Jadi kalau misalkan kita setelah spa ataupun steam gitu kan, biasanya kan kita udah keringetan banget dan setelah mandi kita butuh makeup. Nah, di hotel ini tuh disediain kapas, tisu, misalkan lotion. Jadi itu udah lengkap semua guys. Kita tinggal bawa peralatan pribadi kita aja yang misalkan kita butuh gitu. Lalu sebelum aku balik, ini juga ada salon. Jadi di dalam spa itu kan lengkap banget ya. Nggak hanya literally spa, mereka juga punya salon guys. Jadi kalau misalkan kalian mau cuci rambut, krimbat, mereka masih bisa. Even mereka juga kolaborasi sama Lancome. Jadi kalau misalkan kalian ambil package-nya Lancome, kalian juga free bisa pakai alat makeup dari Lancome gitu. Keren sih, ibaratnya kayak di sini tuh kolaborasinya aja sama Lancome guys. Last but not least, mereka punya mini butik ya. Nggak nyangka kan, ada butik di dalam hotel. Jadi kalian bisa shopping mulai dari tas, baju, sampai aksesoris loh guys. Jadi bener-bener lengkap banget. Nah, ini adalah bagian depan spa yang kalau misalkan kita datang ditanyain dari kamar mana, atas nama siapa, kayak gitu. Dan itu adalah lukisan dari Hendra Gunawan gitu. Oke, kita sekarang balik ke kamar dulu ya guys. Jadi setelah seharian kita keliling-keliling hotel, keliling mall. Sekarang waktu yang kita istirahat, aku mau coba pakai sea salt yang disediakan sama hotel untuk kita berendam. Dan ini waktu aku buka, dia itu aromanya lumayan wangi banget. Nah, ini aku juga mau kasih tahu nih caranya buat kalian. Siapa tahu kalian ada yang belum paham cara pakai shower ketika ini air krannya itu nyambung sama shower, tapi di shower nggak ada tombol cara switch dari air kran ke shower. Nah, caranya kalau misalkan kalian udah hidupin airnya kayak aku, nah dihidupin seperti ini, itu di belakang krannya itu ada tombol kecil, itu kalian tekan ke atas guys. Nah, kalau udah ke atas pasti airnya keluarnya udah lewat shower. Gitu caranya guys. Gampang kan? Ini perfect banget sih guys ya. Bayangin aja malam-malam kalian berendam air hangat di bathtub pakai bath bomb dan ada sea salt yang wangi dari hotel gitu. Semoga buat teman-teman yang lagi nonton konten aku kali ini, kalian bakal bisa dapat kesempatan nginep di hotel ini juga ya. Setelah semalaman kita istirahat, akhirnya sekarang waktunya kita persiapan untuk sarapan di restoran namanya Arts Cafe. Pertama-tama waktu aku datang, aku disambut sama kakak cantik namanya Kakak Angel. Dia kayak resepsionis bagian restorannya. Di sana aku diarahkan dan dikasih tahu untuk makanan bagian sini adalah makanan misalkan main course. Kalau misalkan mau cari dessert, ada di sebelah sini kayak gitu. Nah, di Raffles ini punya banyak banget jenis makanan, mulai dari makanan Jepang, makanan Indonesia, sampai Western. Lalu juga ada makanan yang itu dibuat berdasarkan order. Jadi kalau misalkan kalian order, itu baru dibikinin dan mereka bakal antar ke meja kalian. Dan itu free guys. Nah, di sini juga buah-buahannya tuh lengkap banget. Dan by the way, kemarin di bagian yogurt dan buah-buahan, aku baru nyadar ada bubuk namanya bubuk spirulina. Dan ternyata bubuk spirulina nggak cuma dipakai di wajah, tapi bisa dimakan. Coba kemarin aku nggak nyoba, takutnya aku nggak cocok di lidah aku daripada kebuang, ya kan? Nah, waktu aku jalan-jalan ngeliat menu-menu makanan lainnya, by the way di sini tuh memanjakan lidah Nusantaraku banget karena lengkap banget ya, mulai dari sambal dabu-dabu, sambal mata, itu semuanya ada guys. Selain mereka punya makanan yang enak ya, mereka itu juga punya pelayanan yang oke banget. Kenapa aku bilang gitu? Karena waktu aku perhatikan cara server itu melayani customer alias tamu hotel, mereka walaupun lagi wirawiri nganter makanan atau lagi clear up, mata mereka itu nggak berhenti untuk selalu aware ke customer yang lagi makan. Jadi kalau misalkan mereka lagi sibuk, mereka tetap matanya itu melihat ke sekitar apakah ada customer yang butuh bantuan mereka atau enggak, kayak gitu. Nah, ini aku waktu ngevideo makanan, ini lumayan banyak banget guys, makanannya serius. Ibarat kata, kalian mau makanan yang Western ada, Nusantara ada, ya kan? Makanan Jepang juga ada.
Nah, dengan dekor yang sekeren ini, kalian nggak perlu khawatir untuk kehabisan meja, karena di sana itu restonya lumayan luas dengan berbagai jenis ukuran meja. Kalian mau datang satu keluarga atau cuma 2 orang, semuanya lengkap ya guys. Nah, ini aku seneng banget ya di resto. Selain ambience-nya karena emang interiornya keren, makanannya juga enak-enak, ada satu yang bikin aku gemes banget. Nah, untuk station dessert, mereka itu hiasinya kayak ala-ala rumah Sinterklas kayak gitu. Waktu masuk ke dalam, mereka ada pajangan hampers, ada pajangan rusa, ini untuk dijual. Tapi aku sempet videoin untuk kasih tau ke kalian. Lalu di sini adalah station dessert yang sebenarnya untuk kita breakfast kita bisa pilih. Di sini ada beberapa macam dessert. Aku nanti bakal kasih tau ke kalian seperti apa rasanya. Kalau ini adalah bagian etalase puding segitu banyak dan itu cantik-cantik banget pudingnya, kalian bisa lihat. Aku kemarin sempat ambil beberapa biar aku bisa coba dan aku jelasin rasanya ke kalian, karena kita harus tahu kan apakah itu cuma cantik aja atau juga enak rasanya. Dasar emang aku lapar mata. Kemarin sebelum aku balik ke meja, aku ada nemu berbagai macam keju ini. Dan aku juga melihat ruangan restoran yang bisa kalian pilih sebagai tempat kalian makan yang gak kalah keren. Nah, ini juga jadi ada space dimana kita bisa ngelihat chefnya lagi masak untuk ini makanan western ya guys, kayak steak gitu. Jadi ini aku sempat videoin buat sharing ke kalian biar kalian juga bisa tahu. Dan ini juga ada bakso ya, kesukaan aku. Kemarin aku sampai nambah ya. Aku sempat mikir sih kayak sekelas Raffles bikin baksonya rasanya gimana gitu ya. Ternyata enak loh. Kayak maksudnya tuh nggak yang asal bakso gitu loh. Untuk kuahnya juga lumayan ngaldu gitu guys. Jadi aku sampai nambah gitu kan. Maafkan keserakahan aku ini ya netizen. Di sini juga ada bakso goreng loh guys. Jadi mereka itu orangnya ramah-ramah dan juga bisa memberikan kita itu experience yang tidak terlupakan karena memang tempatnya bagus dan orangnya ramah. Setelah berjalan-jalan keliling-keliling, ngevideo ambil makan, akhirnya aku selesai juga. Dan ini adalah meja aku yang udah full sama makanan ya, nggak lupa dengan dessert dan pudingnya. Aku nanti bakal cobain satu-satu dan aku bakal sharing ke kalian mengenai rasanya, oke? Nah, ini aku sempat pesen es cappuccino dan akhirnya nyampe, mereka nganter ke meja aku. Kemarin waktu aku makan di sini ada kakak namanya Kakak Faiz yang bener-bener baik banget guys. Dia tuh nanyain apakah aku perlu sesuatu, apakah ada yang kurang. Sekiranya ada masukan boleh disampaikan. Bener-bener thank you so much Kak Faiz. Sebagus-bagusnya hotel, sekeren-kerennya restoran, tetap ya number one adalah service. Kalian tahu nggak, my experience kalau di hotel bintang 5 terakhir aku merasakan vibes itu adalah Jumeirah di Bali. Dan ini my second time merasakan ambience positive vibes itu di Arts Cafe Hotel Raffles Jakarta. Jadi waktu aku ngonten, aku tuh kan memang masang tripod ya. Jadi HP ku udah setelannya dia landscape untuk ngevideo aku yang ini lagi makan. Setiap orang yang lewat event itu, waiters atau tamu hotel, nggak ada yang lirikannya tuh sinis atau kayak julid gitu, nggak ada guys. Mereka cuma lewat sambil senyum, yang aku tuh bisa nangkap senyuman itu tuh senyuman kayak support to each other gitu loh. Kayak seakan-akan mereka tuh ngucapin kayak lagi ngevlog ya, kayak gitu loh. Jadi aku tuh yang mendapatkan tatapan itu merasa kayak happy gitu. Nah, ini waktu aku coba makanannya itu enak banget guys. Mulai dari pudingnya, terus cara mereka bikin kopinya, itu semuanya enak dan aku bisa menikmati. Lalu aku juga mau cerita ke kalian, waktu di sana aku dikasih tahu kalau kita bisa pesan menu yang made by order tadi aku cerita. Akhirnya aku tertarik untuk pesan miso siru sama Raffles Jakarta Coffee Blend, sama terakhir ada stick gitu. Sambil nunggu pesanan aku datang, di situ ada kakak-kakak yang keliling. Dia sambil nawarin bika Ambon sama spiku. Untuk rasanya sih lumayan ya guys, cuma aku nggak terlalu suka spiku sama bika Ambon. Nah, ini sama kakaknya langsung di serving di piring aku. Kemarin juga ada yang keliling juga nawarin kayak yogurt, cuma karena aku nggak terlalu kepingin waktu itu, jadi aku nggak ngambil. Jadi banyak ya waktu kita breakfast ada beberapa kakak-kakak yang keliling nawarin yogurt, ada yang nawarin spiku.
And finally, stickku udah sampai di meja. Dan ternyata waktu aku coba guys, rasanya juga lumayan enak loh. Jadi mereka tuh waktu kita pesen, mereka tuh nanyain tingkat kematangannya biar cocok di lidah kita gitu. Nah, waktu aku terakhir makan cake, ini aku sempat rekam biar aku bisa kasih tahu ke kalian, sekalian sharing. Cake-nya mereka tuh nggak cuma cantik, tapi di dalamnya tuh ada feelingnya. Ada yang isi matcha, isi strawberry, peach, atau coklat. Itu bener-bener enak banget. Nah, setelah sarapan sambil nurunin isi perut, aku pasti nggak akan menyanyiakan waktuku di hotel yang mehong ini. Aku mau keliling-keliling sambil explore ada apa aja. Jadi di sini itu juga ada kolam renang guys, yang satu lantai dengan kids club, yang nanti aku juga bakal review. Untuk kolam renangnya sendiri di sini tuh dia lumayan gede, dia bentuknya memanjang gitu guys. Jadi buat teman-teman, ini yang gede ini dia pool dewasa. Dan di sebelah pool tadi kita ada whirlpool karena kan di sini nggak ada jacuzzi. Nah, sebagai gantinya mereka menyediakan whirlpool yang di sini tuh ini airnya air hangat. Nah, di sebelah kanannya baru ada kolam dewasa tadi gitu. Jadi masih satu area gitu. Cuma pembatasnya di sini ada kayak tempat duduk aja gitu guys. Kemarin waktu aku nge-video ini, dia suasananya agak mendung, jadi memang nggak terlalu yang panas banget. Padahal kan biasanya kalau jam 10 pagi udah lumayan panas kan. Nah, di kolam ini mungkin karena ini masih jam 9-an waktu aku take video atau jam 10, jadi lumayan agak sepi, mungkin orang-orang pada breakfast masihan. Jadi kalau di Raffles itu breakfastnya jam 6.30 sampai setengah 11 gitu. Nah, selagi renang kalian bisa banget nyantai-nyantai di tempat duduk. Jadi di pinggir kolam itu mereka sediakan tempat duduk yang tadi iup banget. Misalkan kalian mau minum atau pesen makanan, kalian bisa pesen di Navina Cafe ini. Kafenya nggak terlalu gede karena mereka mungkin ini hanya untuk kita kalau misalkan mau pesen makanan atau minuman daripada harus jauh-jauh jalan ke cafe dalam hotel. Nah, di tempat duduk ini juga ini mereka sediainnya banyak banget ya. Jadi in case kalau misalkan lagi musim liburan, tamunya lagi membludak, itu nggak akan bingung cari tempat duduk karena mereka sediainnya banyak juga gitu. So, kalau untuk kolam renangnya menurut aku lumayan oke, tapi kalau misalkan untuk foto estetik-estetikan nggak terlalu gimana banget gitu ya. Nah, sekarang bagian Kids Club ya. Sekarang kita mau mampir ke Kids Club karena aku penasaran ya Kids Clubnya Hotel Raffles seperti apa sih. Nah, waktu aku masuk, wow, ruangannya gede loh gitu. Kayak maksudnya itu Kids Clubnya lucu, ruangannya bersih, mainannya tuh banyak. Dan di dalamnya Kids Club udah disediain kamar mandi maupun smart TV. Dan di sini tuh juga ada bagi-bagi popcorn gratis untuk anak-anak yang lagi main di Kids Club loh guys. Untuk kids activity-nya sendiri kalian nggak usah ragu karena di sini banyak banget ya, mulai dari menggambar, mewarnai, dan juga di sini ada kayak bikin-bikin manik-manik gitu. Pastinya bisa untuk mengasah sensorik maupun motorik anak-anak. Ini keren banget sih Kids Club-nya. Selanjutnya kita ke bagian gym ya guys. Jadi nggak hanya Kids Club, kita yang udah dewasa juga dimanjakan sama fasilitas hotel yaitu gym. Di tempat gym ini kemarin aku lihat selama aku ngonten, si penjaganya aktif untuk kayak misalkan jaga dan stay di ruangan itu in case kita butuh apa-apa. Untuk minuman infused water maupun dispenser mereka juga menyediakan. Dan di sini tuh ketertibannya dan juga kebersihannya sangat terjaga. So, inilah Hanes review aku mengenai Hotel Raffles Jakarta. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.